mendukung. Nah, kembali kepada bahasan utamanya bahwa dalam kehidupan kepemimpinan ini Adam merupakan pembimbing buat kita sebagai calon pemimpin, sekaligus sebagai rakyat, sekaligus sebagai penonton. Saya memang untuk Pilpres ini betul-betul lebih sering menjadi penonton daripada melibatkan diri. Kenapa? Sebab sejak Pilpres hari pertama dua-duanya sudah deklarasi soalnya. Jadi akhirnya ya udah saya menonton aja dah. Jangan memaksakan diri untuk berpihak kepada salah satu. Takut nanti di akhir berat. Makanya setiap kali ditanya gimana pandangan Ustaz ya, politik, gak usahlah diduga-duga, gak usahlah apa yang kita pahami pasti mencapai. Enggak. Politik itu adalah antara iya dengan tidak sama. Bahkan musuh adalah kawan, kawan adalah musuh dalam politik itu begitu. Beda dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjamaah, kehidupan berdakwah, beda. Satu jamaah dengan jamaah yang lain kalau sama-sama Islam pasti saling mendukung. Tapi kalau politik sama-sama partai Islam saja enggak. Apalagi kalau beda visi dan misinya. Sama-sama misi aja sudah sulit dalam politik itu. Ya, saya kan bukan menuduh, pernah mengalami itunya. Pernah mengalami jadi pegawai rakyat. Ketika saya diskusi di komisi, berantem dengan lawan agama, argumentasi paling kuat. Besoknya kan sekarang pamannya diskusi, besoknya kunjungan kerja, akrab lagi biasa, berbicara sama-sama. Begitu dalam politik ya. Sudah diskusi, ya tegas lagi. Sudah di luar, sama-sama lagi. Begitulah. Karena memang ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang kepentingan, kepentingannya sama deh. Nah baik, kita lanjutkan. Nabi Adam alaihissalam, setelahnya beliau diberitakan kepada beliau bahwa ini jangan kau lakukan. Bukan cuma jangan engkau makan, coba perintah dari Allah sangat-sangat bijaksana. Allah kan hakim ya, Allah zat yang maha bijaksana. Adam dan istri kamu silahkan ini makan, ini makan, ini makan, ini minum, dan satu itu jangan kau dekati. Bukan jangan kau makan, bukan jangan kau petik buahnya, jangan kau dekati. Sangat-sangat bijaksana itu bahasa itu. Sebab kalau dibolehkan dekat tapi tidak boleh memakannya, tersiksa itu. Iya kan? Dekat boleh tapi jangan menyentuh. Wah, berat itu. Ini mah jangan kau dekati. Kalau tidak boleh mendekati, ya apalagi menyentuh, apalagi memetik, apalagi makan. Tapi ternyata sekian banyak yang dibolehkan, ada satu yang dilarang. Penasaran wae kan dilarang. Iya. Makanan yang Allah sediakan di muka bumi ini enggak kehitung jumlahnya yang halal. Lalu Allah uji, ini jangan, ini jangan. Penasaran, mau aja yang jangan dilakukan. Nah itu ternyata sudah ada contohnya dari manusia pertama yang diangkat menjadi khalifah, yang sudah dinyatakan oleh malaikat, ya Allah, engkau angkat khalifah dari golongan yang akan berbuat kerusakan. Ada apa di balik itu ya Allah? Sementara makhluk yang tidak diketahui sebagai pelaku kerusakan enggak diangkat. Maha suci engkau ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami tetap ya Allah menyatakan engkau maha suci. Kami tetap ya Allah engkau adalah terpuji. Walaupun sebagian yang lain mengartikan ayat ini enggak begitu. Ya Allah, engkau angkat di muka bumi khalifah dari golongan yang berbuat kerusakan. Padahal kami, bahkan ada lagi terjemahan yang dulu, mengapa engkau angkat? Pakai mengapa. Kalau mengapa kan tidak ridho kan malaikat ya.
protes kan. Walaupun sudah diputuskan MK, nggak mau lah gitu kan. Nah, itu seakan-akan begitu malaikat. Tapi malaikat nggak begitu sebetulnya. Malaikat itu bertanya, ataj'alu, apakah engkau, bukan limadza taj'alu, bukan mengapa, tapi apakah. Pertanyaan apakah itu banyak makna, bisa juga maknanya kagum. Makanya kalimat berikutnya adalah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat berkata, engkau angkat khalifah dari golongan yang berbuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah. Sungguh kami tidak mengerti, tapi tetap kami nusabbihu bihamdi. Kami tetap menyatakan maha suci kepada engkau dan memuji engkau. Allah tegaskan, inni a'lam ma la ta'lamun. Iya, kata Allah, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, sekarang kita terapkan ya tentang hasil MK ini. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat umat Islam Indonesia. Apakah harus diangkat dengan presidennya Prabowo? Seperti apa? Kita nggak tahu juga kemampuan dia. Atau harus Jokowi? Kita juga nggak tahu kemampuan dia. Makanya jangan mengandalkan presiden untuk merubah negara ini. Tapi pertama, komunikasi kita dengan yang menciptakan seluruh presiden di dunia, yang menciptakan seluruh negara di dunia, yang menciptakan semua manusia, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjawab kepada kita. Kalau umpamanya kita bertanya, ya Allah, sebagaimana malaikat berkata, ya, kita bukan malaikat nih. Kalau umpamanya pendukung Prabowo posisinya sebagai posisi malaikatnya, ya Allah, engkau angkat dia jadi presiden. Kan dia itu dari golongan yang anti Islam kan gitu. Dia kan nasionalis gitu. Kok dia angkat? Allah akan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Untuk Indonesia itu harus bagaimana? Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus kita katakan? Iya, kalau begitu, sebagaimana engkau ya Allah kepada Adam memberi ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, berikan petunjukmu, hidayahmu, taufikmu kepada Jokowi dan kepada JK. Udah gitu aja, ikuti aja nih bimbingan Al-Quran. Kalau Allah menghendaki dia umpamanya diberi ilmu yang luas, sekarang juga Allah Maha Kuasa, tiba-tiba berubah di luar jangkauan orang yang mengusung, di luar jangkauan orang yang anti kepada dia. Oh, ternyata gampang-gampang saja bagi Allah, karena ini sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tentunya silahkan masing-masing berjuang mencurahkan segala upaya. Bila sudah terjadi, ketetapan Allah sebetulnya bukan ketetapan MK, ketetapan Allah ini. Karena Allah menegaskan, tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan amanat kepada siapa yang engkau kehendaki. Terserah manusia mengerti apa enggak, yang penting Allah Maha tahu segala-galanya. Maka kalau kita ambil pelajaran dari kalimat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum, Allah memberikan kepada Adam ilmu, mengetahui nama-nama yang malaikat saja tidak tahu, tapi Adam diberitahu. Sangat mudah bagi Allah. Allah berikan kepada calon presiden pemenang ini taufik hidayahnya, ilmunya, wawasannya, semoga bermakna bagi bangsa ini. Dan tentu bagaimana cara Allah memberikan bimbingan kepada dia, biar Allah saja yang mengatur. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengatur. Dan manfaat nanti seperti apa kita tidak tahu. Apakah dia akan berakhir sampai 5 tahun, atau di perjalanan berhenti, entah berhenti karena masalah, entah berhenti karena ajal. Itu semuanya gaib, tidak ada yang tahu. Atau kita lebih duluan daripada dia meninggalnya, kita tidak tahu. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita mengejar nikmat akhirat, bukan dunia. Yang paling penting kita dapat husnul khatimah, itu saja. Hidup mah asal ajalah, asal dapat husnul khatimah. Gak usah macam-macam gitu, asal dapat husnul khatimah saja. Jadi dengan demikian
kita sikapi sekarang realita ini dengan meningkatkan aktivitas keilmuan kita, amal ibadah kita. Itu saja yang paling penting. Dan ternyata sudah Allah siapkan saat ini juga kondisi keislaman di Indonesia jauh dibanding dengan setahun yang lalu. Antara lain yang sering saya tafakuri, dengan munculnya anak-anak melalui layar televisi, dan televisinya juga milik siapa nggak tahu, itu di belakang itu dimunculkan anak-anak hafal Al-Quran. Dimulai dulu dai cilik ya, itu dai cilik saja banyak orang menangis kan, terharu, dan semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Kok anak kecil bisa menerangkan Al-Quran demikian banyak, ayat-ayat, hadis-hadis, sementara di non-muslim tidak ada itu. Dai cilik non-muslim nggak ada. Iya, umpamanya kan menerangkan Bible, menerangkan perjanjian baru, nggak ada, cuma di Islam. Setelahnya dai cilik, sekarang hafiz cilik lagi, subhanallah. Dan direspon oleh sekian banyak perguruan tinggi. Kan perguruan tinggi sekarang bagi seorang hafid kan banyak fasilitas untuk gratis kan. Dulu-dulu nggak ada itu. Ini kemajuan umat Islam ini. Mau gimana pun internasional pamannya mau mengacak-ngacak Indonesia, Allah lebih kuasa di atas segala-galanya. Dan terbukti sekarang perkembangan terus gitu. Ya, karena ini dialami oleh ya anak saya sendiri. Dia bukan lulusan aliyah, bukan lulusan yang namanya pesantren, cuma punya hafalan Quran. Dia, ya anak saya yang pertama masuk UIN, program hafalan Quran, diterimanya di psikologi ternyata. Kemudian anak saya yang pertama juga dengan program hafalan Quran, diterimanya itu program hafalan Quran. Padahal dua-duanya ini nggak menampilkan hafalan yang sebenarnya. Anak pertama ditanya, berapa kamu hafalan Quran? Ini minimal katanya untuk masuk fakultas ini 4 juz. Saya udah hafal 4 juz. Kamu hafal 4 juz? Iya. Padahal dia sudah selesai kan 30 juz, tapi ngakunya 4 juz. Nah, yang penting mah diterima. Anak yang ketiga kemarin ngakunya hafal 3 juz. Masuk terima, padahal dia sudah lebih dari setengahnya. Tapi ngakunya 3 juz. Ya. Jadi kesananya itu kan ada beasiswa itu. Itu kan merupakan perkembangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita menyikapi sekarang perpolitikan begini, kita jangan khawatir kepada orang, jangan khawatir kepada partai, khawatir kepada diri kita. Kalau tidak berbuat, tidak beramal, Allah yang menentukan dan Allah yang maha kuasa segala-galanya. Masih panjang nih bahasan tentang ini, karena baru sampai wa alama adal ma'asma'a. Belum summa aradahum al-malaikah. Belum juga ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, belum. Nanti insyaallah pekan depan. Karena waktunya sangat terbatas. Dan sebagai informasi tambahan yang waktu yang lalu saya sampaikan, kemarin saya sudah nengok pondok pesantren di Parongpong, pondok pesantren Maqdis ya, di Parongpong. Ya alhamdulillah pembangunan sudah maju. Dan diharapkan bulan Maret sudah selesai. Karena yang kerjanya juga 100 lebih, dari jam 7 sampai malam yang kerja. Saya baru kedua kali nengok kaget, lah ini bangunan udah begini. Padahal belum lama, baru berapa, 3 bulan yang lalu atau berapa lah. Ternyata, dan saya tanya arsiteknya, ini habis berapa nih biaya sampai segini? Sekitar 3,5 miliar. Di dalam hati saya mendapat uang dari mana mencapai 3,5 miliar. Allah yang mengatur melalui seorang dermawan, seorang pengusaha. Dan itu adalah pondok pesantren Maqdis yang setelahnya saya tanya dalam ya fasilitas yang ada, mungkin nanti untuk SMK sajalah, sekolah menengah kejuruan Quran dan bahasa Arab. Terserah diterima apa enggak nama SMK, yang penting itu programnya. Kalau tidak bisa diterima, oh enggak ada kejuruan Al-Quran bahasa Arab, kejuruan bahasa bisa enggak? Kejuruan bahasa Arab lah gitu. Fakultas aja fakultas bahasa kan. Cuma memang belum dengar nih SMK jurusan Quran dan bahasa Arab, belum ada.
Udahlah Makdis aja yang memulai. Kalau nggak diterima, udah disebut aliyah aja nggak apa-apa. Enteng-enteng aja, kita mah nggak perlu pusing-pusing, yang penting pendidikan jalan. Yang jelas masjid saya lihat subhanallah, dan dia pesan apa saja Ustaz yang perlu dipersiapkan masjid, mumpung belum jadi nanya. Baru bangunannya sudah bagus. Saya bilang sekeliling masjid pasang kamera. Ya siap katanya. Sehingga sekian banyak kegiatan di masjid akan bisa streaming terus. Nantinya rencananya begitu. Kemudian juga pasang online kemana-mana. Kemudian kan itu dari bangunan dari atas sampai ke bawah itu, pertama masjid, kedua ruang kelas, ketiga asrama putra, keempat kantin, 2 lantai, lantai bawah perempuan, lantai atas laki-laki. Kemudian setelah itu ruang kelas perempuan, di bawahnya lagi adalah asrama wanita. Ya mungkin cuma bisa menampung, kalau leluasannya menampung 160 santri. Jadi rencananya untuk ya sekolah menengah atas aja. Silahkan buat yang punya putra calon SMA tahun 2015, kami siapkan di sana. Ini untuk putra putri insyaallah. Dan dibatasi. Dan bagi yang memang hanya mau menghafal Quran, untuk di sana insyaallah laki-laki perempuan kita siapkan. Kalau di sini kan hanya untuk perempuan saja, kalau di sana untuk laki-laki perempuan insyaallah. Begitu aja informasi ya terakhir. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.